Cinta Sang Pewaris. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab 2174-2176 Bab 2174 Aturan Tersembunyi. Yi Yun cukup terkenal sekarang, dan menikmati reputasi tinggi di dunia. Tidak mungkin dia datang ke sini secepat ini. Dan sejauh yang aku tahu, Yi Yun hanya keluar sebagai tamu istimewa kali ini, dan dia akan menyanyikan sebuah lagu di akhir jamuan makan, jadi jika kamu ingin bertemu Yi Yun, kamu mungkin harus menunggu lebih lama lagi. Lome menjelaskan dengan lembut. Ternyata menjadi seperti ini. Fendi Zanders sedikit mengangguk. Tuan pemakan jiwa, kenapa kita tidak pergi ke kotak untuk istirahat dulu? Setelah ragu-ragu sejenak, Luo Mei bertanya pada Fendi Zanders dengan lembut. Juga. Fendi Zanders mengangguk, lalu berjalan keluar aula. Bagaimanapun, Fendi Zanders datang untuk Yi Yun hari ini. Fendi Zanders tidak ingin mengganggu kehidupan Yi Yun, dia hanya ingin melihat Yi Yun. Karena Yi Yun belum datang saat ini, Fendi Zanders tentu saja tidak ingin tinggal di sini. Saat Fendi Zanders dan Luo Mei pergi, Wen Ya dan George berjalan ke aula. Setelah memasuki aula, Wen Ya memandangi bintang-bintang di aula dengan ekspresi sangat terkejut di wajahnya. Ada banyak sekali superstar internasional di sini. Wen Ya menghela nafas pelan. Apa ini? Orang-orang ini tidak lebih dari bintang kecil. Bintang-bintang besar sebenarnya ada di belakang. Kudengar Yi Yun dari Yanxia sepertinya akan datang hari ini. George menjawab dengan ringan. Yi Yun akan datang juga. Ekspresi wajah Wen Ya tampak semakin terkejut. Bagaimanapun, Yi Yun kini bisa dikatakan sebagai bintang wanita paling terkenal di dunia. Wen Ya selalu berharap bisa menjadi bintang seperti Yi Yun. Nona Wen, kebetulan saya punya beberapa teman sutradara. Mereka semua seharusnya ada di dalam kotak sekarang. Izinkan saya mengantar Anda ke sana untuk mengenal mereka. George berkata pada Wen Ya sambil tersenyum. Oke. Tanpa ragu, Wen Ya langsung menyetujuinya. Ikut denganku. George tersenyum puas, lalu berjalan langsung menuju kotak jauh bersama Wen Ya. Fendi Zanders dan Luo Mei menunggu di dalam kotak selama hampir setengah jam. Tuan Zanders, jamuan makan seharusnya sudah dimulai. Apakah menurut Anda akan terus beristirahat di sini atau pergi ke aula sebentar? Luo Mei ragu-ragu sejenak, dan berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders. Pergi ke lobi dan lihat. Fendi Zanders menjawab dengan ringan, lalu bangkit dan keluar dari kotak. Beberapa menit kemudian, Fendi Zanders mengikuti Luo Mei kembali ke aula. Tapi saat Fendi Zanders memasuki aula, dia mendengar suara berisik tidak jauh dari sana. Fendi Zanders tanpa sadar menoleh untuk melihat, dan menemukan bahwa sebenarnya ada dua orang, George dan Wen Ya. Hubungan Wen Ya dan Fendi Zanders cukup baik, bahkan Fendi Zanders berpura-pura menjadi pacar Wen Ya. Saat ini, Fendi Zanders merasa Wen Ya pasti mengalami masalah, jadi dia langsung berjalan ke arahnya. Dan Luo Mei berjalan bersama Fendi Zanders. Nona Wen, saya pikir Anda mungkin salah paham. Kembalilah bersama saya secepatnya, atau Direktur Anthony mungkin akan sangat marah. George berkata penuh semangat sambil menarik lengan Wen Ya. Lepaskan aku pergi dari sini sekarang, apa kamu mendengarku? Ekspresi wajah Wen Ya juga sangat bersemangat. Karena dia tidak pernah mengira George akan begitu tidak tahu malu. Setelah keduanya masuk ke dalam kotak, George memperkenalkan seorang sutradara kepada Wen Ya, dan bahkan setuju untuk membiarkan Wen Ya memainkan peran utama, tetapi harga yang harus dibayar adalah dia harus menemani George selama seminggu, dan kemudian tinggal bersama sutradara selama seminggu lagi. Apapun yang terjadi, Wen Ya dapat dianggap sebagai bintang wanita lini pertama di Tiongkok saat itu, dan dengan hubungan keluarga Wen Ya, dia belum pernah menghadapi situasi seperti itu sama sekali, dan dia tidak pernah melakukan aturan tak terucapkan dari Wen Ya. Wen Ya tidak tahu harus berbuat apa untuk sesaat, dia bergegas keluar pintu dan ingin pergi dari sini. Namun George sepertinya tidak berniat melepaskan Wen Ya begitu saja, dan mengejar Wen Ya kembali. Kemudian kejadian yang dilihat Fendi Zanders terjadi. Nona Wen, kami baru saja bercanda dengan Anda tidak perlu menganggapnya serius. George melihat ada lebih banyak orang yang menonton, jadi dia menjelaskan dengan nada canggung. Lelucon apa itu? Menurutmu aku tidak tahu apa itu lelucon, kan? Aku tidak menyangka kamu menjadi orang yang begitu kotor.
Tolong lepaskan tangan kotormu. Aku pergi dari sini sekarang, apakah kamu mendengarnya? Tanda tanya petik 2. Wenya menatap George keras-keras dengan mata berair. Setelah mendengar perkataan Wenya, ekspresi George menjadi sedikit marah, dan dia tidak terus berpura-pura, dia hanya menatap matanya dan berteriak, dasar jalang busuk, jangan malu-malu. Apa katamu? Wenya sepertinya tidak menyangka George akan memarahinya, dan dia membeku di tempatnya. Kamu tahu apa yang aku katakan di dalam hatimu. Sudah kubilang padamu bahwa aku membawamu masuk hari ini, dan kamu tidak ingin pergi tanpa izinku. George berteriak sekeras-kerasnya. Karena jamuan makan saat ini belum resmi dimulai, tidak banyak nama besar yang hadir, sehingga George berani berbicara begitu arogan. Jika semua orang besar itu hadir, George tidak akan memiliki keberanian sama sekali. Wenya langsung dimarahi oleh kata-kata George. Baru kemudian dia menyadari bahwa ini bukan Yanxia, tetapi Inggris, dan ini adalah wilayah George. Jika Wenya benar-benar menyinggung George, dia tidak hanya tidak akan bisa bergaul di dunia hiburan Inggris, tapi dia juga akan mengalami nasib buruk. Sangat menyedihkan. Untuk sesaat, Wenya bahkan merasa sedikit putus asa. Bagaimanapun, dia berada di tempat asing ini, dan dia tidak tahu siapa yang bisa berdiri dan membantunya. Dasar jalang, apa menurutmu aku tidak tahu apa yang terjadi padamu? Bukankah kalian wanita di timur seperti ini? Kamu hanya suka berpura-pura tinggi dan polos, tapi kamu tidak tahu berapa banyak pria yang kamu miliki. Sudah tidur denganku. Dan karena kamu telah setuju untuk datang ke perjamuan bersamaku, yang berarti kamu setuju untuk tidur denganku, apa yang masih kamu pura-pura lakukan denganku sekarang? George tampak semakin bersemangat saat dia semakin memarahi, dan kata-katanya menjadi semakin jelek. Faktanya, memang ada aturan yang tidak terucapkan dalam dunia hiburan mereka di Inggris, yaitu selama Anda menyetujui kedatangan pria tersebut ke jamuan makan, berarti Anda menyetujui aturan yang tidak terucapkan tersebut. Tentu saja situasi seperti ini hanya terjadi di industri hiburan, dan orang awam tidak mengetahui aturan ini. Tentu saja Wenya tidak memahami hal seperti itu, itulah sebabnya situasi saat ini terjadi. Jika Wenya mengetahui hal ini sebelumnya, dia tidak akan setuju untuk datang ke perjamuan ini, apapun yang terjadi. Akhir bab ini. Bab 2175. Saat ini, Wenya berdiri sendirian di tempat, matanya basah, dan ekspresi wajahnya juga sangat sedih. Dia tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Dia bahkan tidak tahu siapa yang bisa membantunya saat ini. Berhenti bicara omong kosong, cepat ikuti aku. George mengulurkan tangan dan langsung meraih Wenya, lalu ingin menyeret Wenya ke kotak. Saat ini, banyak orang yang menonton, tetapi tidak ada yang mempedulikannya, karena tidak ada yang akan menyinggung perasaan George karena seseorang yang tidak dia kenal sama sekali. Wenya berjuang mati-matian, tetapi dia tidak berdaya sebagai seorang gadis yang kekuatannya sangat kecil, dan tidak ada cara untuk menyingkirkan George sama sekali. Berhenti. Namun saat ini, suara seorang wanita tiba-tiba terdengar. Setelah mendengar kata-kata ini, semua orang menoleh untuk melihat posisi Luo Mei. Jelas sekali, orang yang baru saja berbicara tidak lain adalah Luo Mei. Fendi Zanders awalnya berencana untuk berbicara, tetapi Luo Mei yang memimpin. Bukan karena Luo Mei benar-benar ingin menyelamatkan Wenya, tapi dia khawatir jika Fendi Zanders memiliki konflik dengan George, konsekuensinya tidak terbayangkan, jadi lebih baik menyelesaikan masalah ini sendiri. George menoleh untuk melihat ke arah Luo Mei secara naluriah, dan kemudian berkata dengan dingin, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, aku menyarankan kamu untuk tidak ikut campur dalam urusanmu sendiri. Lepaskan gadis ini sekarang. Luo Mei mengerutkan kening dan berkata, siapa kamu? Kenapa kamu menyuruhku melepaskan dan aku akan melepaskannya? Apa kamu tidak mengerti kalimat bahwa kedua urusan kita tidak ada hubungannya denganmu? George berteriak pada Luo Mei. Masalah kalian berdua sebenarnya tidak ada hubungannya denganku, tapi aku tahu gadis ini tidak mau pergi bersamamu sekarang, jadi sebaiknya kamu melepaskannya, atau kamu akan menyesalinya seumur hidupmu. Tanda seru petik 2. Luo Mei masih sangat tidak berdaya di hatinya, karena di mata Luo Mei, kelakuan George saat ini mendekati kematian. Lalu bagaimana jika aku tidak melepaskannya sekarang? Apa yang bisa kamu lakukan padaku? George bertanya pada Luo Mei dengan nada provokatif. Apa yang bisa aku lakukan padamu? Ekspresi wajah Luo Mei tampak sedikit tidak berdaya.
Saya menyarankan Anda untuk segera melepaskan wanita ini, jika tidak, Anda akan mati dengan menyedihkan. Namun, saat ini, suara Fendi Zanders terdengar. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Luo Mei menyadari bahwa Fendi Zanders bisa saja menyerang George kapan saja, jadi dia buru-buru berkata kepada Fendi Zanders, "Tuan Zanders, serahkan masalah ini padaku, lagi pula, tujuanmu kali ini adalah untuk menanganinya. Nether King, jika kamu mengungkapkan identitasmu sekarang, itu mungkin akan menimbulkan masalah yang tidak perlu." Setelah mendengar kata-kata ini, Fendi Zanders menatap Luo Mei dengan ringan. Dia merasa apa yang dikatakan Luo Mei sangat masuk akal, jadi dia tidak banyak bicara, tapi mengangguk sedikit. Fendi Zanders tahu betul bahwa menurut pengaruh Luo Mei, seharusnya tidak terlalu sulit untuk menangani masalah ini dengan baik, jadi dia tidak perlu mengkhawatirkan hal-hal ini sama sekali. "Aku akan memperingatkanmu untuk yang terakhir kalinya sekarang, segera lepaskan gadis ini, jika tidak aku akan membuatmu dan keluargamu menyesal." Lome melangkah maju dan berkata kepada George dengan suara dingin. Pada saat ini, Luo Mei juga sangat tidak menyukai George ini di dalam hatinya, tetapi karena ini adalah wilayah Luo, Luo Mei tidak ingin melakukan terlalu banyak, tetapi jika George ini terus maju, kemungkinan besar Luo Mei untuk menembak. Begitu Lome bergerak, sungguh mustahil bagi Patriark George untuk menanggungnya. "Tidak, siapa kamu? Apa hakmu berbicara seperti itu padaku?" George tampak terintimidasi oleh aura Lome, dan bertanya pada Lome dengan sedikit bingung. Dan Luo Mei sepertinya tidak ingin terus berbicara omong kosong dengan George ini, lagi pula, dia bisa menyelesaikan masalah seperti itu hanya dengan panggilan telepon. Lome mengeluarkan ponselnya dan bersiap untuk menelepon. Apa yang meriah? Namun, pada saat ini, sebuah suara lama terdengar. Setelah mendengar kalimat ini, semua orang menoleh dan melihat ke belakang, hanya untuk melihat seorang lelaki tua berjalan perlahan dengan tongkat. Brandon. Ketika Wenya melihat lelaki tua itu, dia tercengang, dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Dan orang lain yang hadir juga menunjukkan ekspresi terkejut. Jelas sekali bahwa lelaki tua yang muncul saat ini memiliki status yang tidak biasa. Luo Mei juga meletakkan ponselnya dan menoleh ke arah lelaki tua itu. Orang tua bernama Brandon ini adalah seorang sutradara yang sangat terkenal di industri hiburan Eropa. Dia telah memenangkan penghargaan dan membuat banyak superstar populer. Tentu ini bukan yang terpenting adalah tapi Brandon sangat bergengsi di industri hiburan internasional, bahkan bisa dikatakan sebagai sutradara paling terkenal. Tidak ada yang menyangka pria sebesar Brandon akan diundang ke perjamuan ini. Setelah Wenya melihat Brandon, ekspresi wajahnya penuh ketegangan, karena dalam hatinya dia tahu bahwa hubungan Brandon dan George sangat tidak biasa, dan wanita nomor satu yang selama ini diperjuangkan Wenya adalah Brandon. Direktur. Jadi kemunculan Brandon kali ini bukanlah kabar baik bagi Wenya. Brandon menghampiri George, dan berkata dengan lembut, "George, karena dia tidak mau, lepaskan tanganmu. Akan ada banyak peluang besar yang akan datang sebentar lagi. Seberapa baik kamu?" "Bagus." George tidak membantah Brandon, tapi benar-benar melepaskan tangannya. Setelah Lome melihat George melepaskan tangannya, ekspresi wajahnya sedikit mereda. Toh, di matanya, kalau urusan hari ini bisa berakhir seperti ini, itu bisa dianggap hasil yang bagus. Lagi pula, jika Luo Mei ingin menangani masalah ini sekarang, dia harus menelepon Luo. Namun hubungan antara Luo Mei dan Luo tidak terlalu baik. Jika bukan karena Fendi Zanders, mustahil dia melakukan panggilan ini. "Oke, sekarang kamu bisa memberitahuku apa yang terjadi." Brandon berkata lembut pada George. Setelah ragu-ragu beberapa saat, George sempat memberitahu Brandon tentang masalah tersebut, namun apa yang dikatakan George kali ini sangat berbeda dengan keadaan sebenarnya. Di mulutnya, dia sudah menjadi korban. Wenya telah aktif merayunya dan memanfaatkannya sepanjang waktu. Kini George hanya ingin ada teman bicara, namun teman Wenya malah mengancam George. "Saya harus mengatakan bahwa George adalah pembohong yang sangat baik, dan dia mampu mengarang cerita seperti itu dalam waktu yang singkat. Kamu berbohong." Wenya gemetar karena marah setelah mendengar apa yang dikatakan George, dan berteriak dengan ekspresi sangat bersemangat. Bab 2176. Kenapa aku berbohong? George menjawab Wenya dengan ekspresi main-main. Saat Wenya membuka mulutnya untuk menjelaskan,
Brandon melambaikan tangannya ke arah Wen Ya dengan ringan, dan berkata dengan ekspresi kosong, Nona Wen, Anda tidak perlu mengatakan apapun sekarang, saya rasa saya sudah tahu apa yang terjadi. Sudah. Tuan Brandon. Wen Ya sepertinya masih ingin berbicara. Sebenarnya, saya memiliki kesan yang cukup baik tentang Anda pada awalnya. Saya tahu bahwa Anda juga sangat terkenal di Yanxia, dan George telah merekomendasikan Anda berkali-kali. Saya telah mempertimbangkan apakah akan bekerja sama dengan Anda. Brandon berhenti sejenak, lalu melanjutkan, tidak peduli apa yang terjadi antara kamu dan George, George benar-benar tidak punya alasan untuk menahanmu di sini, jadi kamu boleh pergi sekarang. Begitu Brandon mengatakan ini, semua orang yang hadir tercengang, dan ekspresi wajah mereka sungguh sulit dipercaya. Karena tidak ada yang menyangka Brandon akan membantu orang luar untuk berbicara. Aku tidak menyangka Brandon ini cukup masuk akal. Luo Mei tidak bisa menahan nafas dalam hatinya, dan kemudian perlahan-lahan meletakkan ponselnya, seolah dia merasa semuanya sudah berakhir. Terima kasih banyak, Tuan Brandon. Wen Ya tentu saja sangat bersemangat, dan buru-buru membungkuk pada Brandon. Dan Brandon tidak bisa menahan cibiran setelah melihat Wen Ya membungkuk, lalu berkata dengan ringan, Nona Wen, menurutku kamu tidak perlu seperti ini, lagi pula, aku melepaskanmu begitu saja karena aku tidak ingin George melakukannya. Teruslah main-main, tapi ada satu hal yang ingin kuingatkan padamu. Ada apa? Wen Ya terdiam sesaat, lalu bertanya pada Brandon dengan ekspresi bingung. Terlepas dari benar atau tidaknya apa yang dikatakan George, saya curiga Anda, seorang wanita, memiliki masalah karakter, jadi saya tidak akan bekerja sama dengan Anda di masa depan, karena saya tidak bisa membiarkan orang dengan masalah karakter muncul di layar. Yang terpenting, ini merupakan penghinaan terhadap film saya. Brandon sengaja meninggikan suaranya ketika mengatakan ini, seolah-olah dia sedang berbicara kepada semua orang yang hadir. Kalian pasti tahu kalau Brandon sangat berpengaruh secara internasional, jadi perkataannya berarti Wen Ya akan diblokir oleh industri hiburan di Eropa. Dan jika berita ini terungkap, maka reputasi Wen Ya di dunia hiburan Yanxia kemungkinan besar akan didiskreditkan. Keputusan seperti ini sangat fatal bagi bintang manapun. Wen Ya berdiri di sana dengan linglung, menatap Brandon dengan mata berair besar, ekspresi wajahnya luar biasa, karena dia tidak menyangka Brandon begitu kejam, dan langsung memblokir dirinya sendiri. Alasan Wen Ya datang ke Ozu sebenarnya untuk membuktikan bahwa dia tidak bergantung pada koneksi keluarganya untuk mencapai dirinya seperti sekarang ini. Ia berharap bisa diakui secara internasional, itulah martabat seorang aktor. Tapi dia tidak pernah menyangka faktanya akan begitu kejam. Wen Ya datang ke Inggris kurang dari 2 bulan, dan bukan saja dia tidak berpartisipasi dalam film apapun, tapi dia langsung diblokir. Ini hanyalah lelucon besar. Baru pada saat itulah Lome menyadari bahwa Brandon ini masih menghadapi George, dan tindakannya bahkan lebih kejam dari George. Siapa orang ini? Apakah dia terlihat begitu kuat? Kamu bahkan tidak kenal Direktur Brandon. Ya Tuhan, aku tidak menyangka orang ini adalah Brandon. Bukankah gadis ini terlalu menyedihkan? Tidak, jika Brandon mengatakan dia tidak akan bekerja dengan aktor ini, tidak ada yang berani bekerja sama dengan aktor ini. Orang-orang yang hadir mau tidak mau berdiskusi dengan suara rendah. Saat ini, semua orang memandang Wen Ya dengan sangat menyedihkan. George menunjukkan senyuman yang sangat bangga, memandang Wen Ya dari atas ke bawah, dan berkata sambil tersenyum, Nona Wen, apakah Anda mendengar apa yang dikatakan Direktur Brandon tadi? Wen Ya memandang George dengan marah dan tidak berkata apa-apa. Saya memberi Anda kesempatan sekarang. Selama Anda menyetujui permintaan saya akan meminta sutradara Brandon untuk menarik kembali apa yang dia katakan tadi, dan yang lebih penting, film sutradara Brandon berikutnya, aktris No. 1 Andalah yang membuat kamu bintang besar seperti Yi Yun. George berhenti sejenak, lalu memandang Fendi Zanders dan Luo Mei, dan berkata dengan hampa, ngomong-ngomong, kedua orang ini juga perlu meminta maaf padaku. Tubuh halus Wen Ya sedikit gemetar, dan ekspresi wajahnya sangat marah. Saat ini, semua orang fokus pada Wen Ya, seolah-olah di mata orang-orang ini, apa yang dikatakan George barusan bukanlah sebuah penghinaan, melainkan sebuah kesempatan bagi Wen Ya. Selama Wen Ya menganggukkan kepalanya sekarang, dia bisa langsung mengubah burung gagak menjadi burung phoenix. Tidak mungkin bagi aktor manapun untuk memilih menolak kesempatan sebaik itu.
Brandon juga terus-menerus memandangi Wenya, diam-diam mendesah dalam hatinya bahwa visi George memang sangat bagus. Wenya luar biasa dalam segala aspek, selama dia bisa terlatih dengan baik, maka masa depan tidak akan terbatas. Wenya, apa pendapatmu tentang perkataanku tadi? Melihat Wenya tidak berbicara, George bertanya pada Wenya sambil tersenyum. Pergilah. Bahkan jika aku diblokir, aku tidak akan pernah membiarkanmu berhasil. Ucap George dengan nada yang sangat tegas dan lembut. Setelah mendengar perkataan Wenya, George terdiam di tempatnya, dengan ekspresi wajah yang luar biasa, karena ia tidak pernah menyangka bahwa Wenya masih memilih untuk menolaknya saat ini. Wenya, apa kamu gila? Apakah kamu benar-benar rela dilarang seperti ini? Tahukah kamu apa yang kamu lewatkan sekarang? Sambil mengertakkan gigi, George meneriaki Wenya dengan ekspresi sangat bersemangat. Bahkan jika kamu diblokir, terus kenapa, aku tidak akan pernah membiarkan orang sepertimu berhasil. Wenya berkata dengan lembut. Kamu. George gemetar karena marah karena kata-kata Wenya, dan untuk sesaat dia tidak tahu harus berkata apa. George, lupakan saja, karena dia sudah mengambil keputusan, jangan dipaksakan. Brandon berkata dengan hampa. Panggil. Setelah mendengar ini, George menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara rendah, oke, karena Wenya sudah mempertimbangkannya, kalian semua boleh pergi sekarang. Mari kita pergi. Setelah mendengar kata-kata George, Luo Mei hanya bisa mencibir, lalu berkata dengan ringan, kaulah yang harus keluar, kan? Perjamuan ini diselenggarakan oleh keluarga kerajaan Inggris kami. Apa hubungannya denganmu? Kami tidak menyambutmu sekarang, silakan segera pergi. Seru George sambil memicingkan matanya.